Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mas Kaisalan dengan NIM A11 20221493. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan responsi dari bimbingan karir ini yaitu tentang klasifikasi. Jadi di sini saya memilih dataset yang diabetes, di mana pada dataset 68 baris dan kemudian ada 9 kolom. Yang pertama kita import library dulu yang kita butuhkan, yaitu pertama ada pandas, yaitu merupakan uh, library untuk membaca dataset kita, kemudian NumPy untuk perhitungan kita, kemudian untuk visualisasi di sini ada Matplotlib dan Seaborn. Untuk selanjutnya itu ada feature selection di sini menggunakan select cap base, kemudian evasive. Kemudian ada trend split dan research CV. Ini trend split itu untuk split data antara data testing dan data training. Kemudian untuk research CV ini untuk berparameter tooling nanti. Kemudian untuk feature scaling di sini saya menggunakan standard scaler karena standard scaler ini bagus untuk data outlier. Kemudian untuk imputasinya di sini saya menggunakan simple imputer dengan median. Tentu saja kenapa median karena bagus untuk data-data yang outlier seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya di sini menggunakan 3 model, yaitu logistic regression, KNN, dan random forest. Kenapa pakai 3 ini? Selain bagus karena data numerik, model ini bagus untuk eh, data-data yang cenderung ada banyak outlier. Untuk yang selanjutnya itu ada ini scalar metric, ini untuk klasifikasi report, kemudian conversion metric dan juga correction score ini untuk hasil metriknya. Yang pertama kita import dataset terlebih dahulu, yaitu dengan code seperti ini, yaitu menggunakan pandas tadi, diabetes CSV, dan kemudian kita lihat untuk isinya itu seperti ini, ada pregnancies, kemudian glukosa, blood pressure, fitness, insulin, BMI, diabetes pedigree function, age, dan outcome. Kemudian untuk eksplorasi datasetnya yaitu pertama kita cek terlebih dahulu dataset ini berupa apa ya. Tadi sudah ini saya sempat katakan yaitu dataset ini sudah saya lihat yaitu isinya ini semuanya numerik. Nah, kemudian kita cek lagi eh, deskripsi datanya menggunakan describe. Di sini kita lihat ada dataset yang masih 0. Nah, kenapa ini tidak boleh? Karena ini merupakan data medis, jadi tidak boleh ada nol. Nah, kemudian kita cek missing value. Di sini missing value-nya tidak ada missing value, nol semua, berarti tidak ada missing value atau data yang hilang. Nah, di sini saya menulis nilai nol tidak boleh itu kita ganti dengan none. Nah, kita di sini definisikan dulu kolomnya yang dengan zero tadi atau dengan nol itu ada glukosa, blood pressure, skin thickness, insulin, dan BMI. Nah, di sini kita replace nol itu dengan none. Nah, kemudian kita cek ada berapa ada berapa nol yang kita replace. Kita replace dengan none yaitu ada glukosa ada 5, blood pressure 35, skin thickness ada 227, insulin 324, BMI dan 11. Nah, kemudian kita lihat pada eksplorasi ini kita lihat apakah dataset ini itu sudah balance atau masih imbalance. Di sini kita lihat data yang imbalance atau tidak seimbang yaitu di sini uh, untuk outcome 0 itu 500, untuk outcome 1 itu sekitar 250. Nah, di sini nanti saya juga akan implementasikan bagaimana untuk mengatasi ini. Nah, kemudian kita kita baca heatmap-nya yaitu untuk korelasi outcome itu paling tinggi ada di glukosa, kemudian ada di insulin, BMI, dan kemudian ada di skin thickness. Setelah itu, setelah kita membaca heatmap, di sini kita identifikasi apa saja outlier yang ada di dataset kita. Di sini ada yang paling banyak itu ada di insulin. Nah, outlier ini dalam data medis itu tidak boleh sembarangan langsung dihapus. Nah, maka dari itu kita menggunakan standar scalar dan simple intermediate untuk mengatasi outlier itu seperti itu. Lalu setelah kita lihat identifikasi outlier, kita drop outcome dari kolom, kemudian kita masukkan ke Y. Kemudian setelah itu kita split dataset ini menjadi 80% dan 20%. Itu di sini saya definisikan dari 0,2 seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya
Oke, selanjutnya untuk modeling di sini bisa saja import pipeline dan Smoothie. Mengapa menggunakan pipeline? Karena di sini saya menggunakan tiga model yaitu eh, logistic regression, KNN, dan juga random forest. Nah, kenapa pakai pipeline? Karena random forest ini tidak perlu menggunakan standard scalar karena random forest ini sama dengan decision tree dan juga XGBoost seperti itu. Kemudian untuk yang random maaf logistic regression di sini inputernya median, scalarnya standard scalar, kemudian select base ini untuk fitur seleksi, kemudian smoothie menggunakan smoothie karena data tadi imbalance, kemudian pakai logistic regression. Di sini menghasilkan akurasi 69. Kemudian untuk yang KNN di sini eh, sama seperti logistic regression, menggunakan pipeline juga dengan menghasilkan akurasi juga sama 69%. Kemudian untuk random forest di sini beda, tidak pakai standard scalar. Di sini menghasilkan akurasi 76%. Nah, kemudian kita bandingkan mana model yang paling bagus untuk kasus dataset ini. Di sini terlihat untuk kasus dataset ini random forest cenderung lebih bagus untuk akurasinya. Untuk selanjutnya untuk confusion metricnya di sini eh, terlihat dalam true negatif atau mendeteksi benar itu paling tinggi ada di random forest. Begitu juga untuk yang true negatif satu di sini paling tinggi juga antara KNN dan random forest. Namun di sini untuk false. Oke, di sini kita lihat untuk confusion metricnya. Di sini ada tiga model kita bandingkan. Yang pertama itu kita lihat untuk true positifnya paling tinggi di sini ada di random forest. Kemudian untuk false positifnya itu paling rendah itu ada di random forest. Kemudian untuk false negatifnya di sini paling rendah itu ada dua yaitu KNN dan random forest. Kemudian untuk true negatifnya di sini ada yang paling tinggi ada di KNN dan random forest. Nah, di sini kita ambil yang paling bagus itu random forest. Mengapa? Karena total dari kesalahan ini paling sedikit antara logistic regression dan KNN. Dan juga untuk menebak benarnya antara eh, true positif dan true negatifnya paling banyak paling tinggi itu random forest seperti itu. Mengapa kita memilih random forest? Oke, yang selanjutnya untuk hyperparameter tuning dari random forest ini, yang pertama saya masih sama menggunakan pipeline yaitu menggunakan imputer, Smoothie dan juga random forest karena model terbaik tadi adalah random forest. Kemudian kita definisikan di sini parameternya apa saja, yaitu yang pertama ada N estimator, ini merupakan jumlah pohon dalam random forest. Di sini ada 100, 200, dan 300. Kemudian max depth itu merupakan kedalaman maksimum tiap pohonnya. Jadi ini ada 10, 20, dan 30. Di sini max depth ini untuk mengontrol overfittingnya atau karena ini datasetnya medis itu rawan noise. Kemudian untuk min sample split ini itu berfungsi untuk jumlah minimum data agar bisa di-split. Jadi jumlah minimum datanya itu ada 2, 5, dan 10. Kemudian untuk eh, min sample leaf ini data minimum daun atau ini tuh fungsinya untuk mencegah keputusan yang ekstrim atau eh, mengurangi pengaruh outlier seperti karena dataset medis ini eh, cenderung banyak outlier dan noise. Kemudian RF class weight ini memberi bobot untuk kelas minoritas atau kurang lebih sama seperti Smote seperti itu. Kemudian selanjutnya kita menggunakan grid search CV untuk cross validation-nya di sini 5 dan scoring-nya itu misalnya menggunakan one score karena bagus untuk dataset medis ini. Kemudian estimatornya dari pipe ini. Kemudian untuk parameternya dari parameter yang sudah didefinisikan tadi. Kemudian untuk hasilnya di sini tidak terlalu signifikan. Namun di sini dalam conversion matrix-nya bisa kita lihat ada peningkatan sedikit yaitu pada true positifnya yaitu true positif 0 itu meningkat 1, kemudian false positifnya ini berkurang 1 pada 0. Namun untuk
True positif yang satu ini mengalami penurunan satu, dan false negatifnya, mohon maaf, untuk true negatif dari satu ini mengalami penurunan satu, dan juga untuk false negatifnya juga mengalami peningkatan satu. Jadi untuk eh, dalam parameter tuning ini tidak terlalu meningkatkan signifikan, di mana sebelum tuning tadi sudah cukup optimal. Dan untuk hasil tuning das mode tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan, karena Random Forest ini sudah memiliki performa yang bagus atau stabil sebelum tuning tadi. Selain itu, kemungkinan karena tidak memiliki peningkatan yang signifikan, yaitu yang pertama itu ada datasetnya yang tidak terlalu besar itu, atau jadi tuning ini tidak terlalu signifikan. Kemudian eh, tidak terpaku hanya akurasi atau hasil conversion metric. Tuning ini fungsinya agar model ini lebih general atau tidak overfitting, seperti itu. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.